Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Serta tidak lupa kita limpahkan salam serta salawat ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala ilaha illallah wa sallu Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi perihal tentang mengharungi lautan makrifat dengan berzikir nafas. Namun sebelum itu, saya akan sedikit mengurai bahan-bahannya, terutama akidah, yaitu syariat. Karena syariat adalah sebagai hukum yang mengatur dan kedisiplinan jasadiah kita. Karena ini adalah penting juga. Setelah syariat, ya, barulah kita harus memahami tarekat atau torekoh. Karena torekoh ini adalah suatu jalan atau cara untuk sampai menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu kita harus memahami apa itu hakikat. Hakikat adalah kebenaran yang esensial. Itulah al-haq. Jadi semua itu harus kita lalui. Dan makrifat, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, baik asma, sifat maupun af'alnya, ya. Itu sebagai uraian atau penjabaran dari bahan-bahan untuk mengharungi lautan makrifat. Dan zikir nafas di sini itu sebagai sarana, sebagai cara atau metode. Syariat adalah jasad kita, torekoh adalah zikir. Hakikat yaitu menyelam ke dasar alam ilahiyah, maka disitulah akan terdampar di wilayah penyaksian. Maka di dalam surat Al-Waqiah Allah berfirman, inna hajja lahu wa haq al-yakin fasabi bismi rabbika al-alim. Sungguh yang demikian itu adalah hakikat yang meyakinkan, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Nah, jadi hakikatnya kita harus selalu bertasbih karena Allah maha besar, dan kita harus yakin dengan memahami
alam hakikat, insya Allah yang namanya penyaksian itu sudah tidak katanya, tapi mengalami sendiri. Nah, dengan metode, dengan sarana dan caranya, salah satunya adalah metode zikir nafas. Karena zikir nafas inilah sebagai sarana untuk mengharungi lautan makrifat. Karena di dasar diri kita ini adalah rohani. Untuk memahami rohani, kita harus tahu caranya. Kita harus tahu sarananya. Nah, maka dengan cara atau sarana zikir nafas inilah kita akan mengharungi lautan makrifat. Karena lautan makrifat adalah sebuah perjalanan hakikat. Nah, namun di sini kita harus tanamkan keyakinan kita, ya, dengan pembersihan hati sebagai akidah di dalam syariat. Maka setelah itu kita berzikir nafas sesuai dengan tata caranya, ya. Maka setelah berzikir nafas yang mengikuti keluar masuk nafas ini, maka disitulah kita mulai menapaki alam rohani. Karena nafas ini adalah sarana untuk masuk ke alam rohani. Setelah berlayar mengikuti keluar masuk nafas yang diiringi dengan asma Allah. Ketika nafas masuk, ketika nafas keluar, Allah. Ikuti terus di dalam batin kita. Allah. Allah. Awal mula nafas masuk, hakikatnya mendekat. Nafas keluar, hakikatnya pasrah, berserah diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Karena nafas ini adalah sarananya untuk mengharungi lautan makrifat. Ya, di sini memang kita harus benar-benar menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya di lisan, itu sekedar ucap, tapi kita harus menyaksikan secara akul yakin, yaitu kebenaran yang hakiki sesuai Al-Quran surat Al-Waqiah tadi. Karena bertasbih atau berzikir untuk mengagungkan asma Allah itu, kita harus memahami step by stepnya, yaitu syariat. Syariat ini adalah hukum untuk memperkuat akidah kita. Hukum ini sebagai penopang hakikat atau sebagai landasan jalan, yaitu tarekat. Barulah kita masuk ke alam hakikat. Dengan berzikir nafas inilah kita akan berlayar mengharungi alam rohani yang disebut dengan makrifat. Kita tidak bisa makrifat
kecuali Allah yang memarifatkan kita. Maka syariat kita, akidah kita mengikuti hukum Allah. Maka daripada itu kita hanya diwajibkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan salah satu metode zikir nafas, hu Allah, sehingga di situ terciptalah suatu kesadaran. Nah, kesadaran yang aktif ini akan menyadari semua perjalanan rohani itu, sehingga teraplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sadar Allah. Karena sadar bahwa hidup ini milik Allah, sadar kita ini bergerak digerakkan oleh Allah, sadar napas juga digerakkan, napas juga dinapaskan oleh Allah. Apa kita bernapas sendiri atau kita dinapaskan? Nah, maka disinilah kita harus mengharungi lautan marifat atau sadar Allah teraplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, berbaur dengan sesama, tidak memandang ini, tidak memandang itu, karena semua adalah Allah, semua makhluk ciptaannya. Ya, cukup sekian apa yang saya sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada, khususnya untuk diri pribadi juga, karena kita di sini sama-sama belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.